Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk memenuhi tugas kelompok atau tugas diskusi kelompok, materi galat mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Pak Priyo Sidik Sesongko. Di sini izin menjelaskan untuk live demo dari kode yang kita buat. Dari dua studi kasus, kita mengambil studi kasus mini yaitu kedua fungsi. Yang pertama ada studi kasus pertama itu menghitung nilai galat yang terjadi pada perhitungan komputasi di fungsi sin X. Setelah itu yang kedua menghitung galat atau error yang terjadi ketika melakukan perhitungan secara komputasi untuk deret binomial Newton yang kita aplikasikan di dalam fungsi yaitu 1/1 min 2x. Untuk fungsi pertama, di sini kita membuat atau mendefinisikan fungsinya yaitu sebagai berikut. Fungsi yang pertama ini untuk menentukan plus minusnya. Setelah itu perhitungan ini untuk pangkat ganjil dan ada kita faktorial. Oh ya, sebelumnya kita mengimport 3 hal yaitu math untuk perhitungan matematika, NumPy juga untuk perhitungan matematika lebih lanjut, serta ada Matplot library untuk ilustrasi grafik. Oke, dari hasil deret Taylor yang kita aplikasikan ke fungsi sin X, maka kita akan coba run. Oke, di sini dari hasil grafik yang ditunjukkan bahwa nilai galat signifikan turun di jumlah suku n sama dengan 2. Dari n sama dengan 1 turun drastis di n sama dengan 2 yaitu di sekitar 0,01 dan mulai stagnan di n sama dengan 3 atau sini n sama dengan 9, mohon maaf. Jadi mulai stagnan artinya perhitungan komputasi sudah tidak bisa memberikan atau bekerja secara optimal. Oke, kita masuk ke fungsi kedua yaitu binomial Newton yang kita implikasikan ke fungsi 1/1 min 2x. Dari hasilnya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rasio deret. Ini sama seperti perhitungan matematis ketika kita ubah menjadi sebuah bentuk sigma atau summary. Dan setelah kita run, kita bisa lihat galatnya tidak turun signifikan sama seperti deret Taylor sebelumnya, yang bisa kita jelaskan bahwa galat deret binomial Newton di sini mulai stagnan di n sama dengan 8 yang nilai n-nya atau jumlah sukunya tidak sama seperti yang galat atau deret Taylor sebelumnya. Namun dari kedua percobaan ini kita bisa mengetahui bahwa ketika kita ingin menentukan sebuah deret dan fungsi, alangkah baiknya kita mengetahui jumlah suku n yang optimal agar galat error yang terjadi agar kita bisa mengoptimalkan atau mengurangi galat error yang nantinya akan tidak bisa dijangkau oleh perhitungan komputasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.